Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Fauzil Adin. Pada hari ini saya akan membahas tentang JKT48. Tenang, saya bukan ingin mengajak kalian untuk jadi fans JKT48, tidak. Saya ingin mengajak kalian untuk lihat JKT48 dari sisi yang agak beda lah, kalau bisa dibilang. Kalau kalian dengar nama JKT48, pasti yang ada di pikiran kalian kayak lagunya, tariannya, terus fans-fans yang rame. Tapi sebenarnya JKT48 itu bukan hanya sekedar grup nyanyi. JKT48 ini sendiri berdiri sejak tahun 2011 dan punya konsep yang bernama Idol You Can Meet, yang artinya idola yang bisa kalian temui, yang bisa kalian temui langsung. Jadi bukan hanya sekedar kalian lihat di TV, tapi ada teater tempat mereka untuk tampil. Istilahnya untuk tampil rutin lah, untuk kalian bisa melihatnya. Yaitu terletak pada FX Sudirman di Jakarta. Yang menarik jadi member JKT48 itu, mereka tuh nggak langsung jago. Jadi kayak mereka itu harus latihan, terus kayak ada jatuh bangunnya. Kayak misalnya mereka kadang dihujat kalau tidak tampil maksimal apalah. Nah, bahkan bisa dibilang ada yang lama banget bisa tampil untuk menjadi center atau tengah lah yang membawakan sebuah lagu. Kalau dipikir-pikir, konsep ini mirip sama kehidupan kita sebagai mahasiswa. Gak semua langsung kayak pintar dan gak semua juga langsung sukses. Tapi yang konsisten pelan-pelan kelihatan hasilnya. Nah, JKT48 juga ini mengajarin kalau proses itu penting, bukan cuma hasil akhirnya saja. Selain itu, mereka juga dituntut buat profesional, jam latihan yang padat, jadwalnya tampil yang ketat, dan tetap harus jaga sikap di depan publik. Jadi, meskipun kelihatan cuma nyanyi dan menari, tanggung jawabnya besar. Terus dari sisi industri, JKT48 juga bisa ngebuktiin kalau industri kreatif di Indonesia itu punya potensi besar. Nah, mereka buka lapangan kerja, punya sistem yang rapi dan bisa bertahan lama di dunia hiburan yang persaingannya ketat. JKT48 itu bukan cuma soal idola atau fans, tapi proses disiplin dan konsisten. Nilai-nilai ini sebenarnya relevan banget dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi sebagai mahasiswa yang lagi berjuang sama tugas, deadline, dan masa depan. Nah, selain sistem dan latihan, nilai tentang proses itu juga kelihatan dari lagu yang berjudul Sakura no Hana Biratashi, salah satu lagu yang sangat identik dengan JKT48. Nah, lagu ini sering dibawakan saat kelulusan member, dan secara lirik berbicara tentang perpisahan, perubahan, dan keberanian melangkah ke tahap yang hidup yang lebih baru. Nah, Sakura yang gugur di lagu ini bukan simbol kegagalan, tapi tanda bahwa sebuah proses sudah selesai dan harus dilanjut ke fase berikutnya. Member yang lulus bukan berarti kalah atau tersingkir, tapi justru dianggap sudah matang untuk melangkah sendiri. Ini nunjukin bahwa di JKT48 itu berhenti di satu titik bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari perjalanan. Kalau ditarik di kehidupan mahasiswa, maknanya itu sangat relevan. Ada masa kita harus berpisah dari zona nyaman, dari kebiasaan lama, bahkan dari mimpi yang dulu kita pegang. Dan itu wajar, seperti Sakura yang gugur. Bukan karena lemah, tapi karena waktunya untuk berubah. Setelah ini kalau kalian dengar JKT48, jangan langsung mikir kalau mereka itu halu, bisa nikahin member lah apalah, karena mimpi itu gratis, ingat. Jadi bermimpilah sebelum mimpi itu dilarang. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.